Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Pajakin dan juga teman-teman Mintek Center yang telah menyiapkan kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Dan di pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Mas Rezky, tax spesialis Pajakin, terkait surat keterangan bebas. Utamanya adalah bagaimana untuk meminimalisir pajak bagi UMKM. Tapi ini tidak melulu hanya UMKM sebenarnya, nanti juga akan disampaikan soal surat keterangan bebas yang lain. Nah, tapi memang menjadi komitmen Pajakin dalam hal ini adalah bagaimana kita membantu UMKM agar bisa tidak mendapatkan persoalan terkait perpajakan dan bisa naik kelas. Terima kasih juga kepada para Pajakinan sekalian yang sudah bergabung. Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 250-an peserta dari berbagai daerah, dari 400-an pendaftar. Artinya ini ya sekitar 60 sekian persen lah ya, 60-an persen yang sudah bergabung. Tentu harapan kita bersama bahwa teman-teman yang belum bergabung segera bisa bergabung agar tidak ketinggalan materi yang nanti akan disampaikan oleh tax spesialis kita, yaitu Mas Rezky Firmansyah. Kegiatan webinar ini merupakan komitmen dari Pajakin dan juga Himmi Tax Center untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada wajib pajak, tentu agar para wajib pajak, para pajakiner lebih memahami terkait peraturan perpajakan, kemudian juga bisa melakukan kewajiban perpajakannya, dan tentu dengan tahu diharapkan nanti bisa lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan harapannya kepatuhan pajak bisa semakin meningkat dan penerimaan pajak juga bisa semakin meningkat, karena kita sama-sama tahu bahwa penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung utama dari APBN kita, karena sekitar 70% itu ditopang oleh penerimaan perpajakan, kemudian 10%-nya adalah penerimaan bea dan cukai. Jadi ini tentu kita semua, seluruh komponen masyarakat juga punya kewajiban yang sama untuk saling mendorong, saling mendukung agar meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara ini. Karena kalau pembangunan kita masih dibiayai oleh hutang, maka sejatinya kita belum benar-benar merdeka, karena hutang tentu itu tidak mungkin lepas dari intervensi-intervensi dalam penggunaannya. Nah, tentu ini kita berharap bahwa ke depan pembangunan negeri kita tercinta ini bisa dibiayai 100% dari penerimaan perpajakan, bea cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak, serta royalti yang mungkin juga bisa didapatkan dari kekayaan sumber daya alam kita. Baik, sebelum nanti kita serahkan kepada Mas Rezky untuk memulai menyampaikan materinya, izin kami menyampaikan profil singkat terkait Pajakin. Karena tak kenal maka tak sayang, kita mencoba untuk memperkenalkan diri. Jadi Pajakin merupakan aplikasi perpajakan pertama, dan sampai saat ini alhamdulillah masih yang terbesar ekosistemnya, yaitu sekitar hampir 1,4 juta untuk user yang sudah tergabung dalam ekosistem Pajakin. Jadi kita punya visi bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memperoleh hak-haknya. Jadi kita tidak hanya bagaimana wajib pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya, tapi juga bagaimana memperoleh hak-haknya. Ya, ada macam-macam wajib pajak, misalkan antara lain adalah bagaimana ketika memang ada kelebihan bayar, ya kemudian ada bagaimana pengembalian pembayarannya tersebut. Kemudian juga hak lainnya seperti kalau dalam proses pemeriksaan ataupun yang lainnya adalah bagaimana bisa mendapatkan pendampingan, bagaimana kemudian bisa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian juga adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Ini juga menjadi komitmen kami untuk bagaimana
kita bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membantu berkontribusi bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Nah, Pajakin sendiri mempunyai layanan online dan juga offline. Layanan online ini sudah bisa para pajakener, para wajib pajak akses atau nikmati melalui aplikasi Pajakin. Kita ada konsultasi, kemudian cek status NPWP, buku kas, akuntansi, e-billing, e-matre, dan juga fitur-fitur yang sedang kami siapkan untuk segera dirilis. Kita juga nanti akan ada fitur pendirian perusahaan. Jadi kita ingin agar semua kebutuhan usahawan, para usahawan pemula, terutama UMKM, dari mulai pendirian PT, kemudian pengurusan pajaknya, kemudian pengurusan perizinan-perizinan lainnya, itu bisa dilakukan, bisa dibantu oleh aplikasi Pajakin. Nah, ini tampilannya. Nanti kawan-kawan pajakener yang belum mendownload bisa mendownload baik di Play Store maupun di App Store, tersedia aplikasinya. Nah, ini tadi konsultasi online-nya hanya dengan 3 langkah. Para pajakener sekalian sudah bisa melakukan konsultasi dengan konsultan yang berpengalaman, yaitu dengan memilih menu konsultasi, kemudian lengkapi formnya apa yang mau ditanyakan, kemudian bisa memulai konsultasinya baik dengan chat maupun dengan video call. Jadi ini memungkinkan untuk para pajakener sekalian, para wajib pajak bisa mendapatkan solusi dari masalah perpajakannya tanpa harus kemana-mana. Jadi cukup dengan mengakses aplikasi Pajakin, nanti para pajakener sekalian, para wajib pajak bisa mendapatkan informasi terkait permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi. Selain video call, kita juga yang terbaru bisa melakukan konsultasi melalui Zoom. Ini merupakan permintaan atau banyaknya permintaan dari pajakener terkait dengan agar memudahkan untuk share dokumen, kemudian juga share screen dan lain sebagainya. Tentu ini sesuai dengan keinginan kami, harapan kami bahwa setiap fitur kami bisa semakin memberikan kemudahan kepada para wajib pajak, kepada para pajakener dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fitur selanjutnya di dalam aplikasi Pajakin adalah cek status NPWP. Jadi ini untuk bendaharawan misalkan atau siapapun yang wajib pajak yang melakukan transaksi, lah nanti bisa mengecek status NPWP lawan transaksinya, apakah betul ini NPWP atas nama yang bersangkutan, atas nama PT tersebut, atas nama orang PT tersebut. Kemudian juga bisa melakukan verifikasi atau validasi terhadap NPWP yang diberikan oleh rekanan kita kepada kita. Yang selanjutnya, fitur selanjutnya adalah fitur fitur selanjutnya catat kas. Ini fitur yang dipersembahkan oleh Pajakin terutama khususnya adalah untuk para UMKM yang omsetnya dalam 1 tahun masih di bawah 4,8 miliar. Jadi kewajiban perpajakannya adalah masih final 0,5%. Jadi nanti setiap kali akhir bulan ketika sudah selesai melakukan pencatatannya di dalam aplikasi Pajakin, nanti akan bisa langsung membuat billing di aplikasi Pajakin, kemudian juga membayar pajaknya juga melalui aplikasi Pajakin. Jadi ini memang kita ingin membantu para wajib pajak yang masih pemula, masih UMKM untuk lebih memudahkan dalam mencatat keuangannya, kemudian membuat billing ketika harus ada pajaknya, kemudian menyetornya melalui aplikasi Pajakin. Fitur selanjutnya ini merupakan penyempurnaan dari fitur catat kas. Ini juga masih baru sekitar 2 bulanan dan kita masih terus sempurnakan fitur akuntansi ini. Ini menindaklanjuti karena kalau baru catat kas itu kan tidak ada lampiran ketika bentuknya badan hukum ya, ketika mau melakukan kewajiban perpajakan pelaporan dalam hal ini itu belum bisa mendapatkan laporan keuangannya. Nah, dengan fitur akuntansi ini nanti teman-teman para pajakener sekalian bisa mencatatkan laporan keuangannya, bisa mencatatkan transaksinya, dan nanti akan mendapatkan laporan keuangan, laporan laba rugi, dan juga neracanya di setiap bulannya, dan juga tentu nanti di akhir tahun juga bisa menjadi lampiran untuk pelaporan SPT tahunan. Dan ini kita sedang kembangkan agar nanti yang mencatat di catat kas juga bisa nge-link di dalam fitur akuntansi
akuntansi, terutama adalah di sisi salesnya. Jadi ini kita terus lakukan penyempurnaan untuk membantu wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fitur selanjutnya adalah e-billing. Jadi kalau para pajakin sekalian mau membuat e-billing, biasanya kita harus ingat, harus tahu EV-nya. Tapi kalau dipajakin untuk membuat billing cukup dengan mengakses pajakin, kemudian nanti bisa membuatkan billing atas nama orang lain juga. Jadi misalkan kita masuk atau submit dengan orang pribadi, tapi kita membuatkan billing untuk badan atau perusahaan kita, itu juga dimungkinkan. Jadi hanya dengan 6 langkah langsung selesai pembuatan billingnya sekaligus pembayarannya di aplikasi pajakin. Fitur selanjutnya ini adalah e-matre. Nah, ini pajakin merupakan wholesale resmi dan kita telah digunakan lebih dari 100.000 pendaftar CPNS ya, terutamanya kemarin itu kita sudah membantu lebih dari 100.000, dan hanya dengan 5 langkah pematerean, pembubuhan matre sudah selesai dilakukan di aplikasi pajakin. Juga bisa melalui website pajakin. Jadi ini kita sediakan di berbagai platform untuk tentu lebih memudahkan, mana yang lebih nyaman ketika melakukan pembubuhan e-matre. Itulah fitur-fitur pajakin yang sudah eksis dan tentu tinggal kita lakukan penyempurnaan, dan ini fitur-fitur yang masih kita kembangkan dan mudah-mudahan nanti bisa segera kita rilis di dalam aplikasi pajakin. Nah, selain layanan-layanan online yang bisa diakses melalui aplikasi pajakin, para wajib pajak, para pajakener juga bisa menghubungi marketing ataupun customer service pajakin untuk mendapatkan layanan offline dari pajakin. Jadi ada tax advisory, itu kita akan memberikan advice terkait perpajakan, bagaimana agar bisa meminimalisir kewajiban perpajakan, kemudian bagaimana tax planningnya dan segala macamnya. Kemudian juga Indos Training ini adalah ketika ada aturan-aturan terbaru atau aturan-aturan yang belum dikuasai oleh grup atau oleh komunitas atau oleh perusahaan tertentu, kemudian kita memberikan materi terkait hal atau aturan tersebut. Kemudian juga ini adalah accounting, ini bagaimana kita membantu membuatkan laporan keuangan atau sekedar mereview dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh tim accounting dari perusahaan para pajakan sekalian. Kemudian tax compliance ini adalah untuk pelaporan perpajakannya. Kita juga bisa membantu untuk mengasistensi pembuatannya dan juga atau hanya mereview saja. Kemudian juga untuk transfer pricing dokumen kita juga membantu untuk membuatkan dan juga ada pendampingan ketika memang harus memberikan penjelasan kepada otoritas atau kepada kantor pajak. Kemudian kita juga memberikan pendampingan untuk tax dispute dan juga klarifikasi, yaitu ketika ada SP2DK. Nah, itu kita juga membantu untuk bagaimana membantu menyelesaikan SP2DK atau surat cinta dari kantor pajak, kemudian juga pendampingan pemeriksaan dan juga keberatan. Kemudian untuk tax review dan tax clearance ini lebih pada para pajakener ketika meminta untuk dilakukan hanya review saja, atau tax clearance itu untuk kewajiban yang sudah lewat tapi apakah masih sudah tepat atau masih ada kekurangan-kekurangan, lah itu kemudian dilakukan tax clearance oleh tim dari pajakin. Jadi itu tadi layanan online yang bisa diakses melalui aplikasi pajakin dan juga layanan offline kami yang sudah kita kembangkan semenjak pertengahan 2022. Ini juga tentu harapannya bisa memberikan pemahaman dan juga memberikan solusi kepada wajib pajak dalam hal ini ketika memang ketika hanya pendampingan secara online itu belum bisa memenuhi atau belum bisa membantu menyelesaikan, sehingga perlu pendampingan secara offline. Kami juga menyediakan, jadi bisa menghubungi untuk marketing ataupun customer service pajakin. Nah, itu tadi untuk profil dari pajakin. Mudah-mudahan setelah kenal, nanti juga teman-teman bisa kemana harus
menghubungi ketika memang ada permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi. Baik, para pelajar sekalian, sudah tergabung bersama-sama dengan kita kurang lebih 300-an peserta. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan oleh para pelajar sekalian menjadi waktu yang bermanfaat, tidak sekedar mendapatkan sertifikat saja. Sertifikat tentu itu hal yang lainnya ya, tapi juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, mendapatkan insight yang baru terkait bagaimana meminimalisir kewajiban kita dengan menggunakan surat keterangan bebas ini nanti. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh tim Pajakin dan juga kegiatan yang diselenggarakan bersama HIMI Tech Center ini bisa memberikan manfaat untuk para pelajar sekalian di seluruh penjuru tanah air. Jadi dimanapun Anda berada, dimanapun para pajakin berada, bisa mendapatkan akses informasi terkait perpajakan yang sama dengan teman-teman yang berada di kota-kota besar atau apapun. Jadi ini salah satu berkah dari kegiatan-kegiatan online seperti ini. Jadi bisa diakses bisa diterima, bisa diikuti oleh para pajakener, oleh wajib pajak di seluruh penjuru tanah air. Selamat mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan ke depan usaha kita bisa semakin maju dan sukses. Terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Rahma. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arif atas opening speech-nya. Alhamdulillah nih berkat Pajakainer semua yang terus mendukung Pajakin sehingga bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi hari ini adalah tentang UMKM naik kelas, mengoptimalkan penggunaan surat keterangan bebas pajak untuk mengurangi pajak penghasilan, yang akan disampaikan oleh Mas Reski Firmansyah selaku tax spesialis dari Pajakin. Sebelum kita mulai, mari kita sapa Mas Reski terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Mas Reski, gimana nih kabarnya? Iya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rama. Alhamdulillah baik, cuman agak seret dikit suaranya tapi tetap semangat ya. Gimana Mas Reski, sudah siap memberikan insight kepada kita semua? Ya, insya Allah sudah siap. Wah, makin gak sabar aja nih dengerin materi yang akan disampaikan oleh Mas Reski. Namun sebelum saya serahkan kepada Mas Reski, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom, agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensi akan kami tutup pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu segera mengisi linknya, dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab serta akan langsung ditutup pada saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu tidak keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser dengan peserta lain. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom untuk keperluan pengiriman sertifikat webinar. Dan kami juga memiliki wadah untuk berdiskusi terkait perpajakan di Telegram. Bapak dan Ibu bisa bergabung di forum tersebut melalui link yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom oleh rekan saya. Silahkan dibuka untuk kolom chatnya, lalu klik bergabung. Nanti di grup ini Bapak dan Ibu dapat berdiskusi satu sama lain terkait perpajakan. Jangan lupa, bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom, karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mas Reski. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali di sela-sela pertanyaan, di sela-sela pemaparan materi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Reski, agar berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari Pajakin. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Reski. Kepada Mas Reski, waktu dan jaringan kami persilakan. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Rahma atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Sebagai bentuk apresiasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Arif sebagai CEO Pajakin dan Ketua HIPMI Tech Center. Dan terima kasih juga kepada HIPMI Tech Center atas dukungan kesempatannya. Karena dengan ini kita bisa menyelenggarakan webinar edukasi pada hari ini. Tim pajak, teman-teman semuanya yang sudah berkontribusi dalam edukasi pajak hari ini. Nah ini sebelum memulai webinar kali ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Mencari teduh di pohon beringin, daun yang cantik tertiup angin. Assalamualaikum para hadirin, selamat datang di webinar Pajakin. Satu kali lagi ya, biar makin semangat ya. Jalan-jalan ke Cilandak, pulangnya mampir membeli bensin. Kalau bingung soal pajak, download langsung aplikasi Pajakin. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah sambutan dari saya. Juga terima kasih pada Mas Arif atas sambutannya. Dan mari bisa kita langsung mulai saja webinar pagi hari ini. Oke, bisa kita mulai slide-nya mungkin. Mohon maaf suara saya serak-serak gini ya. Semoga tidak mengganggu jalannya acara webinar pagi ini. Nah ini mungkin sudah tampil ya. Ini kita membahas UMKM naik kelas. Jadi ini bertujuan bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan surat keterangan bebas ya. Atau biasa kita menyebutnya dengan SKB. Yang bertujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Oke, next. Nah ini dasar hukum yang akan nanti kita pertimbangkan dalam webinar pagi hari ini ya. Jadi teman-teman bisa membaca ini. Ada 2011, ada PR 21 tahun 2014, dan ini PP 55 tahun 2022 ya. Lalu juga yang paling sering kita temukan ya kalau dalam perpajakan yang tidak bisa jauh-jauh ya sebagai landasan pajak yaitu ini Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi teman-teman yang mengerti pajak ya memulai dengan Undang-Undang Nomor 36 2008 ini sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Seperti itu teman-teman. Next. Nah ini ruang lingkup yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu adalah surat keterangan bebas untuk pajak penghasilan. Yang kedua, surat keterangan bebas sehubungan dengan bisnis pengusaha UMKM. Dan yang ketiga, surat keterangan bebas untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi ini kayak bagaimana kita bisa mendapatkan pengurangan atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan atau tidak perlu membayar angsuran pasal 25. Ini bagaimana sih caranya kan? Ada teman-teman yang selalu dipotong pajak gitu, padahal dari segi usaha lagi rugi. Atau bahkan teman-teman itu menjalankan usaha yang mana penghasilannya itu final, yang mana seharusnya tidak dipotong lagi ya untuk atas PPh yang lain ya, kayak PPh 21, 23 ya, karena kan sudah dipotong 4 ayat 2. Nah tapi beberapa orang nih kayak beberapa customer atau klien kita tuh kayak kenapa kita masih dipotong pajak? Nah karena kan apalagi pajak yang bukan yang ini ya yang bisa dikreditkan gitu kan ya. Nah itu kan akan menjadi masalah. Nah inilah fungsinya kita mengenal SKB agar kita tidak dipotong pajak lagi. Dan bagaimana sih kondisi-kondisi apa aja sih yang bisa mendapatkan SKB gitu, dan apa aja sih hak-haknya dan bagaimana cara mengajukan SKB serta mengajukan pengurangan pasal 25 angsurannya. Nah, oke. Next. Nah ini yang akan kita bahas nanti ya teman-teman ya. Di poin nomor 1 ada sekilas mengenai suket PP 23 atau yang sekarang itu disebut dengan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP 55 tahun 2022 ya. Nah ini yang biasanya yang sering ngulik-ngulik pajak biasanya ini udah familiar ya dengan PP 55 tahun 2022, apalagi sahabat-sahabat UMKM. Jangan pakai PP 23 lagi ya teman-teman ya, apalagi ini kan tarifnya sudah berbeda ya teman-teman ya. Dan sebenarnya kita nggak ngebahas suket PP 23, cuman banyak yang bingung apa sih bedanya PP suket yang PP 23 yang UMKM dengan SKB gitu. Bukannya sama-sama nggak kena pajak ya atas surat tersebut. Nah, nanti kita akan bahas nih di poin nomor 1, walaupun kita nggak sedang membahas suket ini, tapi kita akan menjelaskan sedikit gitu. Nah, ini yang kedua manfaatnya ini. Bagaimana sih manfaat si SKB ini bagi pengusaha, terutama sahabat-sahabat UMKM ya, yang sudah hadir di sini. Lalu nomor 3 ini kriteria wajib pajak yang berhak mengajukan surat keterangan bebas. Nah, apakah usaha Bapak atau Ibu nih, usaha UMKM-nya termasuk apa enggak nih? Lalu nomor 4, cara pengajuan surat keterangan bebas. Nomor 5 ini timeline-nya. Timeline itu batas waktunya, cara penyampaiannya, melalui apa, bagaimana, dengan apa, medianya apa. Nomor 6,
formulir pengajuan SKB dan formulir konfirmasi ke KPP. Nah, cara mengisinya bagaimana? Gitu kan, cara mengajukannya bagaimana? Nah, ini nomor 7 ya, setelah SKB kita pengurangan angsuran pasal 25 atau yang disebut dengan mengangsur agar pajak kita ntar di tahun depan tuh nggak terlalu mahal bayarnya dan mesti dibayar ya setiap bulannya teman-teman ya. Nah, ini terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan surat keterangan bebas. Apa aja yang perlu diperhatikan? Kira-kira SKB ini bakal menguntungkan wajib pajak atau enggak sih? Atau bahkan malah merugikan, atau bahkan malah diperiksa setelah mengajukan SKB? Dan apa iya mengajukan SKB atau surat keterangan bebas itu semudah itu? Nah, untuk teman-teman ini 317 partisipan. Nah, ini kalau bisa jangan di live dulu sebelum webinar selesai, karena kita akan bahas semua aja. Dan ini kan akan berguna banget ya buat usaha Bapak atau Ibu yang sedang menjalankan UMKM maupun yang bukan UMKM juga ini. Karena saya yakin pasti usaha omset Bapak Ibu pasti kan nggak mungkin di stuck di UMKM. Pasti kan ingin melebarkan sayapnya juga ya. Ingin menjadi yang lebih sukses, yang lebih besar lagi ya, yang pastinya ya. Kita kan memang sudah harus siap sukses ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi jangan di live dulu sampai webinar ini berakhir. Oke, next. Oke, nah ini sekilas mengenai Suket PP 23 ya. Walaupun kita tidak sedang ini temanya ya, tapi kita mau ngebahas juga sedikit aja ya terkait PP 23. Jadi biar teman-teman tuh nggak bingung gitu. Loh, kok ada Suket, kok ada SKB. Nah ini Suket PP 23 tahun 2018 ya, atau sebagaimana telah diubah dengan PP 55 tahun 2022. Nah, untuk definisinya itu ya, di sini teman-teman bisa baca sendiri. Surat keterangan PPh final adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang menerangkan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Surat ini dimiliki oleh wajib pajak UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto dan bersifat opsional, tetapi sering digunakan sebagai tarif default. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM adalah tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Fasilitas ini diatur dalam PP 55 tahun 2022 yang merupakan perubahan PP 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omset atau peredaran bruto. Jadi teman-teman di Suket PP 23 tahun 2018 ini perlu diketahui ya, apa yang perlu diketahui, yang 0,5% itu adalah peredaran bruto atau omset, artinya sebelum dikurangi biaya ya, jadi omset kotor, penjualan kotor, sebelum dikurangi biaya-biaya. Dan juga kata kuncinya ini ada di manfaatnya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya itu adalah fasilitas. Apa itu fasilitas? Ya boleh dimanfaatkan, berhak dimanfaatkan, dan kalau nggak memanfaatkan ya terserah, nggak apa-apa. Seperti itu ya, jadi itu namanya fasilitas. Lalu apakah benar si PP 23 atau PP 55 ini akan menguntungkan wajib pajak? Ya bisa sih, kalau menjawab sebagai konsultan bisa iya bisa enggak. Karena apa? Karena memang secara tarif dia paling kecil, 0,5% daripada pajak-pajak yang lain. Tetapi minusnya atau kekurangannya ya kita tidak bisa membebankan biaya-biaya kita. Nah, jadi teman-teman harus memperhitungkan, melakukan simulasi. Simulasi bagaimana, apakah tarif ini menguntungkan atau tidak buat teman-teman UMKM. Apalagi teman-teman UMKM yang sudah besar usahanya. Masih layak gak sih pakai ini? Dan nanti kan kita kan juga walaupun menggunakan pencatatan ya tekniknya ya, penjualan atau peredaran bruto ya itu kan ya, tekniknya seperti itu ya. Tapi saya sangat menyarankan untuk melakukan pembukuan. Jadi tetap ada penjualan, ada biaya, jadi ya usaha Anda itu bisa melakukan analisis melalui statistik. Seperti itu. Jadi itulah gunanya pembukuan. Walaupun memang tidak mewajibkan pembukuan ya teman-teman ya, tapi saya sangat menyarankan teman-teman buat melakukan pembukuan. Seperti yang saya bilang di awal, kita semua harus siap sukses. Seperti itu. Jangan sampai teman-teman sudah sukses, omsetnya sudah di atas 4,8 M, teman-teman nggak punya pembukuan, teman-teman diperiksa, teman-teman mendapatkan surat cinta seperti yang disampaikan Mas Arief, teman-teman yang bingung, tidak bisa menyampaikan dengan baik. Jadi nggak ada salahnya kok melakukan pembukuan. Lalu jenis pajak ya teman-teman, kita kembali ke topik. Jenis pajak ini hanya diperuntukkan bagi WP yang menggunakan PP 23 tahun 2015 atau final. Tidak berlaku untuk PP jenis lain selain tarif PPh final ya.
Lalu subjek pajaknya adalah pengusaha UMKM yang penghasilan masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Tarif pajaknya 0,5% dari pendapatan bruto. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Kita nggak ngebahas banyak karena kita tidak sedang membahas ini. Kita membahasnya SKB, surat keterangan bebas. Tapi teman-teman kalau emang ingin bertanya lagi, silakan bertanya di kolom link pertanyaan yang diberikan oleh admin dan tim kami ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini manfaat surat keterangan bebas bagi pengusaha ya. Surat keterangan bebas pajak merupakan dokumen yang dimiliki wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan tujuan untuk membebaskannya dari potongan maupun pungutan pajak oleh pemotong atau pemungut. Apabila wajib pajak memiliki surat ini, maka wajib pajak tidak perlu membayar PPh atau pajaknya ya, seperti itu. Nah, bagi wajib pajak yang pada tahun berjalan sudah dipastikan pada akhir tahun akan mengalami kerugian, maka pemotong dan pemungutan PPh akan menyebabkan lebih bayar. Artinya, tidak ada gunanya pemotongan dan pemungutan. Karena itu, supaya tidak lebih bayar, kantor pajak memberikan solusi dengan menerbitkan SKB. Nah, itulah fungsinya si SKB ini, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman udah salah melakukan proyeksi. Nah, ini proyeksi berhubungan ketat dengan budgeting. Jadi, sebelum teman-teman, atau bisa jangan jauh-jauh lah, 3 bulan sebelum tahun pajak yang baru, yaitu bulan April atau Maret ya, teman-teman harus melakukan proyeksi atau budgeting. Budgeting buat apa? Kira-kira kita bakalan untung berapa tahun ini? Kira-kira kita bakalan rugi berapa tahun ini? Lah, nanti kalau misalkan kita seandainya lebih kecil daripada proyeksi, otomatis kan pajaknya kan nanti kan sayang, udah kita angsur terus, ternyata kita kelebihan bayar nih, LB seperti yang disampaikan di slide ini. Nah, jadi teman-teman, ini ilmu baru ya, ilmu penting mungkin buat teman-teman yang hadir di sini ya mungkin. Jadi bisa kita membuat proyeksi atau budgeting. Fungsinya apa? Fungsinya biar tidak lebih bayar. Dan itulah fungsinya SKB. Ya gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Jadi teman-teman tuh ntar gak perlu dipotong lagi sama lawan transaksinya teman-teman. Rekan-rekan yang hadir di sini gitu. Next. Nah, untuk bukti potong yang saya maksud tadi itu adalah bukti potong kredit pajak ya. Nah, seperti itu. Jadi kredit pajak itu untuk mengurangi pajak yang terhutang di SPT tahunan. Nah, teman-teman. Nah, ini next slide ini adalah kriteria. Kriteria wajib pajak yang berhak mengajukan surat keterangan bebas. Nah, melalui kriteria ini, teman-teman ini bisa mengetahui kira-kira saya dan usaha saya dan penghasilan saya apakah memenuhi kriteria ini. Nah, kita bisa belajar dari sini teman-teman. Nanti slide-nya juga kita akan share ya. Nah, ini kita bisa baca dulu di sini. Ya. Yang pertama, wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terhutang pajak penghasilan. Karena apa? Nih, karena pertama dia sedang mengalami kerugian fiskal. Ya. Kerugian fiskal itu apa sih definisinya ini? Yang A, wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi. Ya, belum tentu rugi sih ya, tapi kan paling nggak kan rata-rata kan belum untung ya. Itu ya. Karena masih tahap investasi itu. Lalu yang B, wajib pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, ya, belum sampai berproduksi. Entah itu mesinnya belum ada, entah itu barangnya belum ada, atau SDM-nya belum ada, ya. Lalu yang C, wajib pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan atau force majeure. Misalnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, perang, kerusuhan, dan sebagainya. Nah, kata sebagainya sendiri ini emang nggak dibahas lebih lanjut ya, seperti apa ya, mungkin kebakaran ya, yang nggak diduga-duga lah seperti itu ya, banjir ya. Jadi yang kita bisa definisikan sendiri, kita bisa mentafsirkan sendiri ya teman-teman ya. Jadi inilah kriterianya. Ada lagi nggak kriterianya selain ini? Tentu ada lagi. Next slide. Nah,
Oke, ini adalah berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal. Kriterianya seperti apa nih kalau yang kriteria B? Nah, kalau kriteria B, wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal dengan memperhitungkan banyak besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT ya, atau surat ketetapan pajak, atau surat keputusan keberatan, atau putusan banding, atau putusan peninjauan kembali ya. Semuanya ini bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa kita sedang rugi gitu. Nah, jadi kalau yang pertama, kalau memang kondisinya teman-teman terjadi keadaan yang tidak terduga-duga ya, kayak kebakaran, kebanjiran, bencana alam, epidemik, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini adalah memang sedang dalam keadaan rugi di tahun sebelumnya dan mengkompensasikannya di tahun itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gitu. Lalu kriteria yang ketiga nih, kriteria yang siapa? Pajak penghasilan yang telah dibayar lebih bayar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Jadi wajib pajak yang dapat membuktikan pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini wajib pajak yang mengalami kondisi seperti yang di atas ini dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Seperti itu teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini kalau tadi itu kriterianya ya teman-teman ya, yang bahwa teman-teman sedang dalam keadaan yang tidak di luar kuasa teman-teman ya, seperti itu kayak kebanjiran, kebakaran, lalu juga teman-teman mampu membuktikan kalau memang dalam kerugian dan bisa mengkompensasikan kerugian tersebut ya. Nah, cara membuktikannya bagaimana sih gitu kan? Ya teman-teman harus membuktikan ke KPP dengan perhitungan-perhitungan yang benar gitu ya, melalui SPT, melalui surat ketetapan pajak, melalui surat keputusan keberatan, banding, gugatan keputusan pengadilan dan lain sebagainya ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi harus bisa membuktikan ke KPP, ke DJP kalau memang sedang dalam keadaan rugi. Sedang melalui apa ya, bisa melalui proyeksi budgeting ya dan lain sebagainya, melalui SPT tahunan ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa membuktikan. Jadi kita nggak bisa sembarangan semena-mena gitu kayak, Pak kita lagi rugi, oh Pak kita bakalan terutang lebih besar nih pajaknya, kita mengajukan SKB. Nggak bisa, mesti melalui bukti. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini lalunya apa ini yang kriteria kedua yang bisa mengajukan SKB ya teman-teman, mohon diperhatikan. Wajib atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Seperti itu teman-teman. Lalu yang nomor 3, permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan tidak berlaku terhadap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final. Hampir sama ya kalimatnya teman-teman ya, coba teman-teman baca lagi nih, hampir sama kalimat. Nah ini pembebasan dan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang memenuhi persyaratan tersebut diberikan oleh DJP melalui apa produknya? Produk hukumnya adalah namanya SKB atau surat keterangan bebas. Kapan masa berlakunya? Nah ini juga ada di slide ya teman-teman, bisa dibaca. SKB berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kita kembali ke nomor 2 ke nomor 3 ya teman-teman. Saya bacakan ulang ya. Bedanya apa sih? Nah, ini yang nomor 2, wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final atas penghasilannya gitu. Sedangkan yang nomor 3, permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh tidak berlaku untuk yang wajib pajak yang usahanya itu dikenakan PPh final. Jadi intinya, kalau teman-teman masih bingung, nah ini saya jelaskan ya. Jadi kalau yang ini, yang poin nomor 2 itu, nah Anda itu bisa mengajukan SKB
hanya untuk yang dikenakan PPh tidak finalnya atau yang dapat dikreditkan saja. Jadi walaupun rekan-rekan di sini menjalankan usaha yang mana usahanya dikenakan PPh final, itu boleh mengajukan SKB, tapi SKB-nya hanya untuk yang penghasilan tidak final. Kayak gitu, karena bisa jadi aja teman-teman itu walaupun penghasilannya dikenakan PPh final, tetapi teman-teman juga dipotong PPh-PPh yang lain yang tidak final. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang nomor 3 ini dia itu penghasilan yang bersifat final, maka pajaknya tidak dapat diajukan SKB ya. Jadi ini seperti menegaskan poin nomor 2-nya aja sih. Intinya kalau pajak PPh final itu tidak bisa diajukan SKB. Seperti itu. Kayak PPh final UMKM, PP23, PP55 itu nggak bisa diajukan SKB. Hanya untuk yang tidak final PPh-nya. Begitu teman-teman. Oke, next. Oke, cara pengajuan surat keterangan bebas. Nah, ini bagaimana nih? Permohonan pembebasan dan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diajukan secara tertulis kepada KPP ya. Jadi teman-teman harus mengajukan secara tertulis katanya gitu. Di mana? Di KPP tempat teman-teman terdaftar dengan syarat telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan, kecuali untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A angka 1. Gitu teman-teman. Ini adalah yang mengalami kerugian fiskal. Wajib pajak yang baru berdiri dan masih tahap investasi tadi teman-teman yang sudah saya bahas. Nah, seperti force major ya. Nah, kalau itu nggak perlu seperti itu. Tapi teman-teman yang tidak mengalami kondisi yang saya sebutkan tadi, maka bisa mengajukan SPT teman-teman yang di tahun sebelumnya. Katanya seperti itu. Kemana? Ke KPP cara tertulis. Oke. Nomor 2, permohonan sebagaimana dimaksud pada yang di atas ini diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan ya, untuk 21, 22, 22 impor, PPN 23 dan lain sebagainya ya. Dengan menggunakan formulir. Ada di mana formulirnya? Ini ya teman-teman, tolong dicatat, tolong diingat, formulirnya ada di lampiran 1 per Dirjen Pajak yang ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang di sini ya teman-teman ya. Jadi ada di teman-teman nanti bisa download aja itu per 1 tahun 2011. Nanti cari lampirannya ya di Google, lampiran per 1 tahun 2011 ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Oke. Nah, ini permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya yang tadi itu harus dilampiri dengan perhitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak yang diajukan permohonannya, gitu ya. Jadi kira-kira kalau emang teman akan mengalami kerugian atau enggak, misalkan seandainya ternyata PPh-nya lebih kecil daripada yang seharusnya terutang dari SPT tahunan sebelumnya, tetap harus melakukan perhitungan. Kita bilangnya prediksi atau budgeting atau prognosa ya, sama aja teman-teman ya. Lalu nomor 4, tanggapan dari KPP atas permintaan SKB yang diajukan wajib pajak dapat berbentuk sebagai berikut. Nah, ini tanggapannya ya teman-teman dari KPP ya, setelah kita mengajukan secara tertulis. Di mana formulirnya? Di lampiran per 1 tahun 2011. Nah, seperti itu. Pertama, KPP bisa saja produknya menyetujui pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal PPh ini teman-teman ya, 21, 22, 23 ya, adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran 2. Yang B, menyetujui pemungutan PPh pasal 22 impor adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3. Lalu yang C, dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ditolak, maka KPP harus menyampaikan pemberitahuan kepada WP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 4, masih per yang tadi ya teman-teman ya, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu di per 1 tahun 2011. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman, nah ini kan produknya ya,
Nah, cara waktu bagaimana nih timelinenya gitu kan, kayak kalau disetujui kira-kira berapa hari ya. Terus kalau misalkan ditolak kira-kira KPP kapan kasih informasi berapa lama. Nah, ini belum kita bahas. Kita baru bahas sampai tanggapan dari KPP atas surat keterangan bebas yang diajukan oleh wajib pajak. Seperti itu. Oke, next. Habis. Oke, kita sekarang kuis nih teman-teman. Aku kembalikan ke MC, ke Mbak Rahma, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Reski. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis ini, izinkan menjelaskan terlebih dahulu terkait rules-nya ya. Jadi ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, nantinya peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang kami tampilkan nanti. Sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya. Sebelum saya hitung mundur, maka akan kami diskualifikasi dari kuis ini. Oke, langsung saja kita mulai kuisnya ya. Saya hitung mundur. Dari 3, 2, 1. Wah, ternyata sudah banyak yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Sebentar, saya akan cek kandidat tercepat yang beruntung terlebih dahulu ya. Baik, Ibu Ayu yang menjadi kandidat tercepat pada kuis pertama ini ya. Mohon izin untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan kuisnya. Formulir yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan dapat ditemukan di mana? Lampiran A. Lampiran 1 peraturan Dirjen Silakan Jenderal Pajak. Ibu Ayu untuk mengaktifkan mikrofonnya dan kameranya. Yang A, lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak. Mohon diulang lagi, Ibu Ayu. Yang A, lampiran 1. Mohon maaf, Lampiran Ibu Ayu. Lampiran 1. A. 1. Wah, selamat kepada Ibu Ayu berkesempatan memenangkan kuis pertama ini. Karena jawaban yang Ibu Ayu sudah tepat, untuk mengklaim hadiah, silahkan langsung menghubungi kami melalui DM dan serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa untuk men-tag akun Pajakin ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Ayu. Selanjutnya, kami lanjutkan kembali untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Reski. Kepada Mas Reski, waktu dan jaringan kami persilahkan. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Ayu. Nah, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Nanti kita akan ada kuis lagi. Dan nanti juga ada sesi pertanyaan, jadi jangan live dulu ya sampai dengan webinar berakhir. Nah ini, kalau tadi kita udah ngebahas tanggapannya ya, sekarang ini timeline-nya. Nah, timeline penyampaian dan pengajuan SKB. Nah, ini yang pertama nih teman-teman nih. Bisa dicatat, bisa diingat ya. Atas permohonan pembebasan dan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP ya, saya persingkat, harus memberikan keputusan. Apa yang diterbitkan? Yang A, SK keterangan bebas. Lalu yang B, surat penolakan permohonan surat keterangan bebas dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dari wajib pajak ya. Jadi kalau diterima langsung dapat SKB-nya, kalau ditolak ya langsung 5 hari kerja penolakannya ya.
lagi ya. Nomor 2, ini timeline juga ya, belum jauh-jauh dari timeline. Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan keputusan. Oleh yang pertama kan dapat SKB. Memberikan keputusan bagaimana? Maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Dalam hal permohonan wajib pajak dianggap terima, menerbit SK dalam jangka waktu 2 hari. Terlewati atau terlampaui, begitu bahasa undang-undangnya teman-teman. Ini kita kopas dari undang-undangnya, tapi kita coba menjelaskan bahasa yang lebih lebih mengerti. Oke, next. Oke, ini pengurangan angsuran 25. Nah, ini teman-teman nih bagi yang udah ingin bertanya. Kalau tadi kan SKB ya. SKB itu kan yang 21, 22, 23 ya, PPN dan lain sebagainya. Nah, ini 25. PPN pasal 25 itu apa? Pasal 25 itu adalah yang kita setorkan setiap bulannya apabila kita ada kurang bayar di tahun. Nah, seperti itu. Bagaimana sih cara nguranginnya? Misalkan kayak, orang kita lagi rugi juga, ngapain kita bayar 25 setiap bulan? Gitu kan. Kayaknya kita PPh-nya terlalu besar deh, ini prediksi tahun apa store 25 lagi atau bakalan LB nih nanti. Nah, kita bisa mengajukan pengurangan angsuran pasal 25. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan. Lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 23 dan pasal 22 ya. Yang B, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan di 12. Nah, gitu teman-teman cara ngitung 25 ya. Pasti di sini udah banyak yang paham. Jadi intinya untuk mengetahui angsuran pasal 25 di tahun depan ya atau tahun berjalan ya seperti itu ya. Ya rumusnya itu. Jadi dari yang kurang bayar di SPT lalu dikurangi dengan kredit pajak yang teman-teman terima itu ya pasal 21, pasal 23, pasal 22 dan terakhir itu yang di poin B ya, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atau kita mengenal dengan pasal 20. Seperti itu nanti ya 11 nanti ya ini berapa nanti akan ketahuan itu angsuran pasal 25. Nah, jangan keliru untuk menghitung pasal 25 ini tidak mengurangkan pasal 25 di tahun sebelumnya. Jadi hanya 21, 22, 23, 24 untuk mengetahui pasal 25 di tahun depan. Seperti itu teman-teman. Oke. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan, sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Di 4 ya. Nah, Januari lapor SPT-nya kapan? Misalkan taruhlah di bulan April. Lalu pasal 25 di bulan Mei sampai bulan Maret, mohon maaf, saya ulang lagi. Lalu bagaimana nih PPh Januari sampai bulan Maret pasal 25-nya berapa? Itu kan belum hitung SPT. Nah, itu menggunakan perhitungan di SPT tahun sebelumnya. Kalau misalkan tahun sebelum ini bagaimana? Ya nggak ada pasal 25-nya berarti. Jadi memang kalau memang belum ada pasal 25-nya ya tidak ada pasal 25-nya dari Januari sampai bulan Maret dan tidak ada terutang sanksi atau hutang-hutang lainnya. Seperti yang disebutkan tadi, saya bacakan tadi ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak tahun yang lalu, maka besaran angsuran pajaknya dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah
bulan penerimaan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman, tapi amit-amit jangan sampai ya. Nah, kalau ada yang diperiksa ya, lalu dikenakan SKP. Nah, ini SKP-nya ini sebenarnya bisa dijadikan acuan dalam menghitung dalam membayar pasal 25, teman-teman, seperti itu. Dan berlaku setelah SKP tersebut diterbitkan. Misalkan SKP terbit bulan Agustus, maka per bulan September sudah harus membayar angsuran sesuai dengan yang disebutkan oleh SKP. Seperti itu, teman-teman. Nah, pengurangan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu diatur di dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 537 PJ tahun 2000. Nah, ini untuk pasal 25, teman-teman bisa googling di sini ya, dicatat, diingat-ingat, Cap 537 tahun 2000. Seperti itu. Nah, ini siapa di kondisinya dapat tentang pasal 25. Nah, kita baca teman-teman yang pelan-pelan ya, di sini ya, masih hadir ya. Wajib pajak yang termasuk dalam kriteria dalam hal-hal tertentu tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama apa? Wajib pajak yang berhak atas kompensasi kerugian. Berhak ya mengajukan angsuran 25-nya dikurangi gitu ya. Lalu, wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang tidak teratur. Jadi mau ada penghasilan tidak teratur, ada yang teratur ya, itu masih boleh mengajukan pengurangan angsuran pasal 25. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang menerima penghasilan yang tidak teratur tidak boleh mengajukan angsuran gitu ya. Tidak ada kalimat seperti itu dalam klausul hukumnya, seperti itu. Lalu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan ya, jadi harus sesuai sama, nggak boleh telat lah, seperti kayak gitu ya teman-teman ya, dalam pengajuan SPT-nya. Lalu wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT penghasilan. Jadi teman-teman yang mengajukan dengan tepat waktu, tapi teman-teman mengajukan SPTY atau perpanjangan, maka masih berhak mengajukan angsuran pasal 25, gitu cara baca teman-teman. Lalu wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan dengan sebelum pembetulan ya. Lalu terakhir, terjadi perubahan keadaan yang mengalami kondisi ini berhak mengajukan pengurangan angsuran pasal 25, seperti itu teman-teman. Jadi bisa download sendiri di Cap 537 tahun 2000. Apakah teman-teman termasuk kriteria yang boleh mengajukan pengurangan angsuran pasal 25 ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, next. Ya, mohon ditunggu teman-teman. Oke. Nah, ini dasar penghasilan neto menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu ya. Tahun pajak SPT yang tahun lalu itu dikurangi dengan penghasilan yang tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT tahunan tersebut. Ya, jadi penghasilan tidak teratur itu tidak dipertimbangkan sebagai penghitung angsuran pasal 25, seperti itu. Oke. Lalu penghasilan teratur, nah ini dibacakan lagi teman-teman definisi penghasilan teratur dan tidak teratur ya. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jelas ya, final itu tidak termasuk pertimbangan untuk menghitung pasal 5 ya. Lalu dibacain lagi di sini, tidak termasuk dalam penghasilan teratur ya, atau yang tidak teratur ya ini nih. Nah, ini untuk penghasilan yang tidak teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing, dan keuntungan dari pengalian harta atau capital gain sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya bersifat insidental. Nah, seperti itu teman-teman.
Lalu yang terakhir, dalam hal surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya yang seperti tersebut dalam ayat 2 menyatakan rugi atau lebih bayar atau nihil. Ini rugi adalah lebih bayar, ada nihil ya teman-teman, seperti itu. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 adalah nihil. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan di SPT itu statusnya minus itu belum tentu dia rugi, jadi dia lebih bayar. Nah itu bagaimana case-nya? Nah ini bisa dibilang ya nihil. Kondisinya seperti itu. Oke, next. Cara mengajukan pengurangan angsuran PPh 25. Nah, kalau teman-teman tadi udah tahu ya kriterianya bagaimana, menghitung 25 bagaimana, lalu kondisinya kalau ini bagaimana, kalau bagaimana ya, teman-teman sudah belajar ya di sini ya, sudah belajar, termasuk saya juga sudah belajar. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini. Nah, di sini apabila sudah 3 bulan atau lebih, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75%. Nah, jadi teman-teman harus menyatakan, harus nge-declare, harus meyakinkan ya tim KPP bahwa untuk tahun pajak tersebut akan kurang dari 75% nih pajak penghasilannya ya, dari yang terutang. Nah, ini akan menjadi dasar pasal 25-nya. Maka teman-teman nih dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Ya, nah jadi teman-teman tuh harus bisa meyakinkan gitu. Jadi semua itu perlu buktinya untuk mengurangi angsuran pasal 25. Dan untuk ini FYI, banyak sekali teman-teman yang masih bingung gitu loh, kayak emang angsuran pasal 25 wajib ya? Nah itu wajib, sudah dijelaskan ya. Semua orang wajib, semua usaha wajib mengangsur pasal 25 apabila memang terjadi kurang bayar. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi diangsur terus atas usaha ya, tapi ya hubungan dengan usaha. Seperti itu. Nah, lalu ini nomor 2, pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 harus disertai dengan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima. Nah, atau diperoleh dan besar pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Contoh, teman-teman ini ngajuin SPT di bulan April. Nah, terusnya timnya teman-teman tuh kayaknya baru berhasil lah tuh menghitung pasal 25 kira-kira di bulan Agustus misalkan. Nah ya, teman-teman harus bisa memprediksi sekiranya bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, di sisa-sisa bulan tahun pajak yang berjalan, itu kira-kira berapa ya prediksinya, budgetnya. Nah itu, jadi kalau ada yang nanya gampang nggak sih mengajukan pengurangan pasal 25 dan SKB? Ya saya menjawab gampang-gampang susah. Sepanjang kita yakin dengan perhitungan kita jujur apa ada dengan kondisi kita, tidak mengada-ngada dan memang sedang dalam keadaan rugi, mengalami penurunan omset, dan lain sebagainya, ya kenapa tidak coba dulu diajukan. Formatnya juga sudah saya sebutkan ya, tadi formatnya ada di mana, peraturannya yang mana, bisa diajukan sendiri. Nah, kalau misalkan ragu atau ingin dibantu, juga tim kami dari Pajakin memiliki konsultan yang bisa membantu teman-teman dalam mengajukan SKB maupun pengurangan angsuran PPh pasal 25. Seperti itu. Oke, next. Nah ini, tadi itu kan untuk terkait pasal 25-nya ya. Nah, lalu ini teknisnya. Teknisnya apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak yang tadi itu, nah maka KPP tidak memberikan keputusan permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima. Nah kalau KPP nggak menanggapi ya, sama aja kayak yang SKB tadi ya, maka dianggap diterima. Maka permohonan teman-teman angsuran yang tadi, pengurangan angsuran pasal 25-nya diterima. Seperti itu. Nah lalu apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha, nah ini sebaliknya ya,
kalau tadi rugi terus, lalu tiba-tiba sekarang kita dalam keadaan untung. Nah, maka saya baca ulang. Apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan yang akan terhutang untuk lebih dari 150% dari pajak penghasilan yang terhutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25, maka besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa di tahun pajak yang tersebut, yang bersangkutan, harus dihitung ulang kembali berdasarkan perkiraan kenaikan pajak penghasilan yang terhutang tersebut oleh wajib pajak sendiri atau KPP di tempat teman-teman terdaftar ya. Jadi kalau memang ada peningkatan omset, maka akan disesuaikan teman-teman sendiri. Terus kalau teman-teman nggak atas ininya KPP, maka KPP sendiri bisa menerbitkan surat angsuran pasal 25 yang terbaru ya, seperti itu yang sekiranya ini loh pasal 25 yang seharusnya terhutang. Apabila KPP bisa mendeteksi adanya peningkatan omset di usahanya rekan-rekan yang hadir di sini nih. Berapa nih? 351 orang. Ya, teman-teman hati-hati ya. Pasal 25 itu bisa sewaktu-waktu naik. Ya, sesuai dengan kebijakannya KPP. Itulah makanya saya selalu menyarankan buatlah pembukuan walaupun teman-teman masih UMKM masih di bawah 4,8 M dalam setahun ya. Seperti itu, karena kita nggak pernah tahu kapan kita bisa melebihi 4,8 omsetnya gitu. Seperti itu teman-teman. Dan mulai sekarang bisa mulai disusun pembukuannya dengan rapi. Ya bisa lebih baik lagi menggunakan aplikasi ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Arief, kita juga dari Pajakin ada aplikasi keuangan ya, akuntansi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendownload. Itu sangat user friendly. Bisa ngebantu usaha teman-teman. Karena bagaimana juga pajak ini memang berhubungan langsung dengan kehidupan kita ya teman-teman. Oke, langsung next. Oke, terima kasih teman-teman sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman sebanyak 391 orang yang sudah hadir dan tidak. Semoga mendapatkan ilmunya, mendapatkan baiknya, dan mendapatkan manfaat dari webinar kali ini yang saya sampaikan. Nah, oke. Kita sekarang dalam sesi kuis yang kedua ya. Siap-siap teman-teman, saya akan kembalikan ke Marma, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Reski. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kuis ini, izinkan saya menjelaskan kembali terkait rules-nya. Jadi ketika saya menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya. Sebelum saya hitung mundur, maka kami diskualifikasi dari kuis ini. Oke, langsung saja kita mulai kuisnya ya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, Bapak Daniel yang menjadi kandidat tercepat pada kuis pertama ini. Mohon izin untuk menyalakan mikrofon dan kamera. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan kuisnya. Apa yang harus disertakan wajib pajak dalam pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25? Bapak Daniel boleh dijawab. Iya, jawabannya C. Wah, selamat kepada Bapak Daniel berkesempatan memenangkan kuis kedua ini.
Karena jawaban Bapak Daniel sudah tepat, untuk mengklaim hadiah, silahkan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat story mengenai webinar hari ini. Dan tidak lupa untuk men-tag Pajakin ya. Baik, kita akan lanjut ke kuis ketiga. Nah, boleh Bapak dan Ibu langsung aja raise hand. Diturunkan dulu raise hand-nya. Tiga, dua, satu. Baik, Ibu Salsa yang menjadi kandidat tercepat pada kuis ketiga ini. Mohon izin untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan kuisnya. Apa yang harus dilakukan wajib pajak jika dalam tahun pajak berjalan mengalami peningkatan usaha sehingga pajak penghasilan yang terutang diperkirakan lebih dari 150% dari pajak penghasilan yang terutang sebelumnya? Silahkan dijawab Ibu Salsa. Bisa diulangi Ibu Salsa? Kak. Wah, selamat kepada Ibu Salsa berkesempatan memenangkan kuis ketiga ini. Karena jawaban Ibu Salsa sudah tepat, untuk mengklaim hadiah silahkan langsung hubungi melalui DM serta follow Pajakin di @pajakin, lalu membuat instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa untuk meng-tag Pajakin. Baik, terima kasih kepada Mas Reski atas pemaparan materinya. Berkat materi yang disampaikan oleh Mas Reski, kita jadi tahu mengoptimalkan penggunaan surat keterangan bebas pajak untuk mengurangi pajak penghasilan. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab atau memenangkan kuis ini, jangan khawatir karena ada kuis di webinar-webinar selanjutnya dari Pajakin. Oke, selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab yang dimana untuk sesi ini akan dijawab langsung oleh Mas Reski. Wih, ternyata udah banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi saya langsung bacakan pertanyaan yang ada di link tanya jawab. Aku malah mulai telepon. Salah tuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Olivia. Apa manfaat adanya pengoptimalan penggunaan surat keterangan bebas pajak untuk mengurangi pajak penghasilan? Kepada Mas Reski, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan pertama nih. Oke, terima kasih Bu Olivia ya, atas pertanyaan yang bagus nih. Apa sih manfaat dengan adanya pengoptimalan penggunaan surat keterangan bebas untuk mengurangi pajak penghasilan ya? Nah, tentunya pengoptimalan penggunaan surat keterangan bebas pajak ini yang memberikan banyak manfaat ya untuk bagi perusahaan ya. Termasuk ya umumnya sih ya pengurangan pajak ya sudah pasti ya seperti itu. Lalu peningkatan arus kas, likuiditas, dan mungkin uang bisa dipakai buat yang lain gitu. Jadi ya yang pasti jadi kita atas uang kita terima, penghasilan kita terima ya nggak perlu dipotong pajak lagi oleh lawan transaksi kita. Kita dapat mengajukan surat keterangan bebas tersebut. Seperti itu Bu. Jadi kita bisa memaksimalkan lah ya dengan adanya SKB ini tentunya uang yang seharusnya dipotong pajak ya, penghasilan potong pajak, jadi tidak perlu lagi dipotong pajak dan bisa untuk yang lain gitu, bisa untuk diputar daripada misalkan lagi rugi atau ternyata angsuran pajaknya ternyata lebih besar, nah jadinya lebih bayar kan. Kalau lebih bayar kan juga ujung-ujungnya kan nanti kan kita melakukan pengembalian tuh. Nah jadi
lebih baik ajukan SKB kalau memang nanti kita prediksi akan terjadi lebih bayar pada pelaporan SPT tahunan badan dan juga memperlancar arus kas ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Olivia, semoga menjawab ya Bu ya. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Olivia dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meminimalisirkan pajak pada UMKM? Kepada Mas Reski, silahkan untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke. Jadi bagaimana nih cara meminimalisir pajak pada UMKM ya? Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah ini tentunya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya dengan mengajukan SKB, kita manfaatin lah fasilitas SKB. Nah SKB dan Suket PP 23 tahun 2018 sebagaimana telah dibuat terakhir dengan PP 55 tahun 2022. Nah itu merupakan fasilitas yang artinya kalau fasilitas itu bisa dimanfaatkan, boleh juga tidak dimanfaatkan. Nah, kalau memang sekiranya dengan adanya Suket PP 23, lalu dengan adanya SKB, bisa mengurangi keperpajakan Anda, bisa membantu finansial atau arus kas Anda. Nah, ini salah satu langkah yang cukup baik menurut saya untuk dilakukan oleh banyak pengusaha atau perusahaan ya, kurang lebih seperti itu Bu Firda. Jadi sebenarnya saya juga tidak memberikan garansi ya apakah nanti SKB-nya bakal diterima. Meskipun misalkan kayak menurut Ibu Firda, loh ini sudah sesuai sama yang seharusnya loh, peraturan juga begini kan, juga perhitungan seperti ini. Terus kenapa kita nggak diterima gitu? Nah itu kan ya namanya kita kan suka berbeda sudut pandang. Dengan siapa berbeda sudut pandangnya? Dengan orang kantor pajak ya teman-teman, seperti itu ya. Nah kalau berbeda sudut pandang itu kan seperti halnya dengan angka 6 ya Pak ya Bu ya. Kalau dari kita depannya 6, dari lawan kita 9. Nah tugas kita atau mungkin bisa kita tim konsultan pajak bisa membantu Bu Firda untuk menyamakan angka tersebut, angka 6 atau angka 9 yang akan kita sampaikan ke KPP. Dan kita melakukan review, sekiranya kalau usaha yang seperti ini tuh bisa nggak sih ngajuin SKB, bisa nggak sih ngajuin Suket dan lain sebagainya ya. Pengurangan angsuran pasal 25 juga termasuk ya teman-teman ya. Bisa nggak sih? Nah itu sudah tugas kami untuk menganalisa dan membantu sampai mendapatkan SKB-nya itu atau si pengurang angsuran pasal 25. Nah, seperti itu. Jadi itu hanya masalah persepsi. Dan saya sangat menyarankan sebelum mengajukan SKB, kita harus memperhatikan laporan keuangan kita terlebih dahulu. Atau SPT-nya. Sudah benar atau enggak. Jangan sampai sudah kita ajukan ternyata salah. Perhitungannya salah, atau perhitungannya tidak betul, atau sengaja tidak betul dan lain sebagainya ya. Nah itu di luar kuasa kita tuh kalau seperti itu. Jadi sudah bisa aja ditolak, dan banyak SKB yang ditolak. Jadi tuh nggak mudah ngajuin SKB dan banyak banget yang ditolak oleh pihak kantor pelayanan pajak gitu. Pengurangan pasal 25 banyak ditolak seperti itu. Jadi ya selama ada fasilitas tersebut bisalah diajukan. Dan juga perhatikan dulu dengan kita mengajukan Suket 23 ya, PP 23 misalkan yang Suketnya ini di luar SKB nih. Apakah kita benar-benar akan untung? Belum tentu kan? Contoh, ternyata lawan transaksi kita kebanyakan PKP atau pengusaha kena pajak yang mana wajib membuat faktur dan melaporkan SPT PPN massa. Nah, PPN yang mereka pungut atau PPN yang kita terima ya, atau PPN masukan setelah kita melakukan pembelian kan dari PPN-nya itu kan nggak bisa dibiayain, jadinya lumayan rugi ya, kita tidak bisa membiayakan PPN-nya. Nah, lalu ya itulah salah satu kalau kita memilih si Suket ini, yang dimana omset kita di bawah 4,8 M, kita nggak berhak membuat faktur, kita nggak berhak untuk melaporkan SPT pasal PPN. Nah, itulah plus minusnya. Lihat dulu lawan transaksi kita siapa, kira-kira biaya kita besar atau enggak. Kalau sekiranya
biaya kita besar, ya lebih baik jangan pakai Suket PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022. Jadi memang semuanya ini perlu proyeksi atau perhitungan budget. Jadi semua fasilitas ini belum tentu menguntungkan wajib pajak. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Firda. Terima kasih, Bu. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Firda dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Agam. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak SKB pajak terhadap keuangan perusahaan? Kepada Mas Reski, silahkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini nih. Silahkan Mas Reski. Oke, Bapak Agam ya. Wah, menarik nih Pak, pertanyaannya Pak. Bagaimana dampak SKB terhadap keuangan perusahaan? Jadi dampak SKB ini, dampak si SKB pajak ini terhadap keuangan perusahaan itu mencakup pengurangan beban pajak ya Pak, peningkatan arus kas juga, likuiditas ya, dan juga kita bisa mampu mengolah risiko perpajakan perusahaan Pak dengan adanya SKB ini ya. Tentunya ya ini bisa mendapatkan pengaruh yang sangat positif Pak dengan adanya fasilitas-fasilitas ini. Memang tidak semua orang tahu Pak atas SKB, atas Suket PP 23. Nah, ini memang atas fasilitas ini ya memang dihadirkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu. Jadi begini Pak, awal mulanya SKB ini muncul memang ditujukan untuk membantu wajib pajak Pak yang mengalami kesulitan, mengalami kerugian, mengalami keadaan yang di luar kuasa ya, seperti kayak bencana alam, kebakaran, kebanjiran, kemalingan dan lain sebagainya, alasan dan sebagainya itu ya yang tadi saya bilang tidak dijelaskan apa itu sebagainya. Jadi memang ini pemerintah memberikan fasilitas kepada kita untuk membantu kita Pak, seperti itu. Jadi ini dampaknya sangat besar buat perusahaan gitu. Dan tentunya yang pasti lawan transaksi kita kan jadi tidak perlu memotong pajak selama ada SKB-nya. Jadi nanti penghasilan yang diterima Bapak tuh ya udah utuh atau bulat lah seperti itu. Jadi ini sangat berdampak untuk keuangan perusahaan Bapak, dan yang kita bilangin namanya prepaid ya Pak, prepaid tax atau kredit pajak atau bukti potong pajak atau kupon pajak itu kalau bisa dikumpulkan Pak sebagai diskon atau kupon di akhir tahun untuk mengurangi pajak Bapak. Seperti itu, jangan sampai hilang. Dan setiap penghasilan yang Bapak terima itu direkap, dikalikan dengan PP yang seharusnya terhutang. Itulah bukti potong yang seharusnya Bapak terima dan menjadi pengurang pajak penghasilan di SPT tahunan Bapak. Jadi cukup sangat besar Pak dampak SKB dan Suket PP 23 terhadap wajib pajak kita Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Agam. Pertanyaan sangat baik. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Lanjut saya kembalikan ke Mbak Rahma. Boleh Mbak Rahma dibacakan lagi pertanyaannya? Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Bapak Agam dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Lanjut saja ke pertanyaan yang keempat dari Bapak Cornelius. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, untuk pengurang PPh apakah besar kemungkinan disetujui atau tidak? Pertanyaan yang kedua, biasanya pengurang PPh 25 disetujui berapa persen? Bisa langsung dijawab Mas Reski? Iya. Baik, terima kasih Pak Cornelius atas pertanyaannya Pak. Sangat kritis nih Pak ya. Jadi ini jawabannya sama aja Pak, seperti yang tadi sudah saya jawab sebelumnya Pak ya. Tapi saya bantu memperjelas lagi, mempertebal lagi ya. Ini yang pertama, pengurangan pasal 25 itu apa bakalan diterima ya, kemungkinan besar atau tidak. Nah seperti itu. Nah ini bergantung pada bagaimana si wajib pajak ini, bagaimana Pak Cornelius meyakinkan pihak KPP. Kalau tidak bisa meyakinkan, misalkan SPT tidak meyakinkan, misalkan perhitungan tidak meyakinkan, dan mungkin mohon maaf ada perhitungan yang tidak logis ya, antara rasio
rasio, kita bisa nama bilangnya CTTOR, CTTOR ya. Nah, Corporate Tax Return. Nah, seperti itu bisa dicari di Google. Nah, itu adalah kurang lebih presentasi dari PPh badan terutang dengan penghasilan. Itu logis atau tidak? Berapa persen yang diperbolehkan, semua itu ada di situ, di CTTOR. Nah, mereka KPP juga punya perhitungan sendiri-sendiri, Pak Cornelius gitu. Jadi bisa jadi ya disetujui, bisa jadi ya tidak disetujui. Nah, berapa persennya yang disetujui atau yang ditolak itu ya kembali ke manajemen, ke kepala KPP. Seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang dari awal, saya tidak menggarasikan surat pengajuan si pengurangan pasal 25 dan SKB ini akan di-approve oleh KPP. Tapi kita bisa membantu menganalisa dan membantu mengajukan dari kami tim pajakin, tim kos pajak. Kurang lebih seperti itu Pak Cornelius. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Rahma untuk pertanyaannya selanjutnya. Silakan dibacakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Bapak Cornelius dapat memahami jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Ibu Melina Budi Wijayanti. Pertanyaannya adalah, apakah pengajuan pengurangan angsuran PPh 25 malah dapat berpeluang diperiksa oleh pajak? Silahkan Mas Reski untuk dijawab pertanyaan terakhir ini. Oke. Wah, ini pertanyaan bagus nih dari Bu Melina Budi Wijayanti. Tadi saya belum menjelaskan ya. Kira-kira kalau ngajuin mau diperiksa nggak ya? Nah, ini dia nih. Terima kasih Bu Melina ya atas pertanyaannya ya. Nah, jadi apakah pengajuan pengurangan angsuran pasal 25 ini malah dapat berpeluang diperiksa oleh KPP ya, gitu ya, atau pemeriksa atau otoritas pajak ya, Fiskus ya, seperti itu ya. Atau malah SP2DK lagi ya. Alih-alih pengen dapat fasilitas malah kena periksa gitu ya. Nah, jadi memang ya kalau pengajuan pengurangan pasal 25 ini ya bisa aja sih Bu berpotensi untuk meningkatkan peluang pemeriksaan oleh otoritas pajak. Tetapi ini tidak selalu menyebabkan pemeriksaan secara otomatis. Nah, dengan dokumentasi yang tepat, alasan yang jelas dan proyeksi yang akurat, WP dapat mengajukan pengurangan dengan keyakinan dan meminimalkan risiko pemeriksaan. Seperti itu. Jadi ya dengan lebih memahami prosedur dan implikasi pengajuan pengurangan angsuran pasal 25, nah maka Ibu bisa nih mengelola kewajiban pajak jadi lebih efektif dan nanti bisa mengurangi potensi adanya pemeriksaan pajak. Seperti itu. Jadi saya juga nggak nge-declare dan saya juga nggak memberikan garansi bahwa perusahaan Bapak atau Ibu tidak akan diperiksa setelah mengajukan surat keterangan bebas maupun pengurangan pasal 25. Tapi kalau suket sejauh ini aman sih. Suket PP 23 atau suket PP 55 tahun 2022 sejauh ini nggak ada masalah. Karena memang itu ditujukan untuk membantu UMKM. Fasilitas dari pemerintah untuk membantu dan mempermudah wajib pajak UMKM menghitung pajak yang terutang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Melina Budi Wijayanti. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Baik, terima kasih kepada Mas Reski atas jawaban yang telah disampaikan. Kami harap Ibu Melina dapat memahami dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Reski. Demikian pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Semoga membantu Bapak Ibu dan mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak dan Ibu dapat mengecek sosial media kami, yaitu di Instagram di @pajakin, karena nantinya pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui sosial media kami. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada Instagram yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kami memiliki sosial media lainnya seperti YouTube. Di sini biasanya akan di-upload video rekaman webinar kami. Lalu juga ada TikTok yang berisikan video-video menarik.
Dan terakhir ada juga website atau blog artikel pajak yang berisikan berita perpajakan terbaru. Untuk selanjutnya, marilah kita semua kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang telah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya sertifikat dan materi akan di-share di grup WhatsApp tersebut. Dan jangan lupa untuk bergabung di forum diskusi Pajakin yang ada di Telegram melalui link yang share di kolom chat. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sebagai pemenang kuis tadi. Untuk mengklaim hadiah, silahkan langsung menghubungi kami melalui DM dan serta follow Pajakin di @pajakin. Lalu membuat instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa untuk tag ke Pajakin. Wah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman serta narasumber kita Mas Reski Firmansyah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Oh ya, jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Rahma Alia selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai berjumpa di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.